asal jangan MBA atau MDA menyimpan gini amom. Belum katakan belum ibu-ibu di belakangnya kan sayang laki ke sayang anak. Mustafa karena ya Rabbi bil Mustafa. Akhirnya sidin sholat sunat 2 rakaat, salat sunat 2 rakaat sidin berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulullah, ya Allah berikan jalan keluarnya ulun anak ulun garing kada berduit. Inni muhibbun bidzikri Ahmad bashir muhibban walau bi ru'yah. Bukan anak salah orang kampung dibongkar orang kampung kuburnya senangnya lagi biar kayak tapi tergok namanya wi karena dia baru jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraib, para asatiz wal asatidah, guru-guru agama, khusus al-mukarram yang mulia Guru Haji Ahmad Syajari dan guru-guru yang lain yang tidak belum sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dan berkat kehadiran sidin-sidin semanatan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para pembakal berada di pembakal mana? Ada hafal dalam desain ini. Pembakal, di bawah pembakal itu ada RT namanya. RT itu kepanjangannya Raja Tilik. Menilik warga maksudnya. Asal jangan MBA atau MDA menyimpan gini amom. Grup Maulid Nabi, pengurus masjid, panitia takmir, hadirin wal hadirat. Apa nama grup maulidnya? Al-Amin. Di Banjar itu ada grup ibu-ibu, ulun takon ibu, apa ngaran grupnya bu? Anissa. Ngaran grupnya ini Anissa, tapi mencatuk lawakian berempat. Kita berataan, kita insya Allah orang-orang bagian daripada penduduk surganya Allah. Amin.
Puji syukur kita kepada Allah kita panjatkan dikumpulkan di tempat yang mulia ini bersama-sama kita mentakzimkan Rasul, mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, Al-Quran tadi dibaca, Maulid Nabi dikumandangkan, kita isi dengan mau'izatil hasanah. Selawat dan salam telah kita hibahkan kepada Nabi yang berkah imam kita Rasul, membawa kita minas zulumat ilan nur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul seperti ini bagian daripada mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi. Orang yang cinta, maka dia akan sering menyebut dan mengingat man ahabba syai'an katsura dzikru. Barang siapa cinta sesuatu, maka akan saling mengingat. Biar saya bilang bini, biar racap mengisahkan kebaikan-kebaikan bini. Ibu-ibu sayang suaminya, racap mengisahkan atau mengingat kebaikan-kebaikan suami. Belum betapa bulan ibu-ibu di belakangnya, kan sayang laki ke sayang anak. Sunyi. Kalau menurun sayang laki bang. Kenapa jadi sayang laki? Coba sih dibulik dari masjid, bulik dari pasar ke rumah, anak dikit umuran pasti sih dan gak ada sari. Tapi bila yang boleh ke rumah laki dikit umuran, ya sayang semuanya lah. Cinta kepada Rasul, maka sering kita menyebut berselawat kepada Nabi. Orang yang rajak memuji Nabi, berselawat kepada Nabi, kul mu'madahil taha. Ini Toha ini kan gelar Nabi. Gelar Nabi banyak, Toha, Yasin gelar Nabi. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-Muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Mustafa gelar Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'atul karami. Mustafa gelar Nabi. Orang yang racak sering mentakzimkan liturgi Rasul. Abadan laisa idham. Selama-lamanya hidupnya ini tidak pernah susah. Walaupun banyak masalah kehidupan, banyak problematika kehidupan, tetap ditenangkan hatinya, ditenteramkan jiwanya, jauh daripada penyakit-penyakit batin. Penyakit batin itu lain sakit mah, penyakit batin itu lain sakit liver, penyakit batin itu bukan sakit paru. Tapi penyakit batin itu kalau orang nukar kipas angin, sidin masuk angin. Orang nukar kulkas, sidin ngeliat dingin. Orang nukar mobil hanya sidin gak bulan. Ini berarti penyakit batin. Senang melihat orang hancur, atau istilah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit batin. Dengan apa mencucinya? Di antaranya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi yang kita takzimkan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan, laisa muhtajan, laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang apabila lebih betul singgah ke dalam rumah, biar ada lampunya terang. Wa ma'wilin an kamilu karmubil faraj. Kalau orang sakit Nabi menjenguk sembuh. Ada seorang ibu-ibu di Togorong miskin, mohon maaf, anak sendiri garing, mau obati anaknya sih tidak ada duit. Akhirnya sidin sholat sunat 2 rakaat, setelah sunat 2 rakaat sidin berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasulullah, ya Allah berikan jalan keluarnya, ulun anak ulun garing tidak ada duit. Karena sampai 5 menit ada orang mengatok rumah sidin, dibuka sidin ternyata seorang dokter. Ya dokter, bu, mana anak yang sakit bu? Ini disuntik, berikan obat, parasnya mulai turun. Dokternya kan mukuli. Kenapa anda mukuli? Karena dokter mahal duitnya. Ya dokter, bu, mana duitnya bu? Ibu itu langsung menangis. Wahai dokter, ulun jangan mengobati anak ulun, menyuruh pian ke rumah ni kada, memanggil ke rumah ni kada, mengiau ni kada juga. Kenapa pian masuk rumah ulun?
Dokternya pulang menangis, ulun ikhlaskan suntikan dan obat-obatan, dunia akhirat belum ikhlas. Ternyata memanggil dokternya anak orang saudara rumah Sidin. Anak Sidin itu garing dia, dokternya salah masuk rumah Sidin. Ini karena apa? Kekuatan baru selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dokter salah masuk, maka sudah tersuntik buat lembaga. Ini kejadian nyata terjadi. Kita lihat para wali Allah yang takzim kepada Nabi. Pengarang Buddha Imam Busiri, ketika beliau garing itu beliau dalam keadaan sakit lumpuh. Beliau bermimpi dengan Nabi itu mengalungkan selendang kepada beliau. Di dalam mimpi itu Sidin kau berdiri, terbangun dari tidur beliau. Ternyata Sidin bujuran kau berdiri. Mulai saat itu Sidin mengarang puji-pujian kepada Nabi dengan judul Burdatun Selendang. Maka ditulis Sidin situ saking rindunya kepada Nabi, air mata keluar, darah keluar saking kerinduan Nabi. Amin dada uriji Raimiri salami Ba'da sana amjam Bipopulatim bidani. Pengarang dari ilmu syarat ketika beliau berkhidmat 20 tahun, keluar dari khidmat beliau mendapati seorang kakak-kakak itu hendak mandi. Kakak-kakak mandinya itu di sumur itu kan ada timbanya. Ternyata gayung timbanya itu paket gugur. Maka kakak-kakak harus nih, Syekh, pian itu berkhidmat 20 tahun. Tolong ambilkan gayung timba ini gugur ke dalam sumur. Maka Syekh itu ada koma ambilkan. Ternyata kakak-kakak yang harus ini berselawat jualan Nabi ini 3 kali juga berselawat. Misalnya gayungnya ini naik. Akhirnya gayung timbanya 4 naik. Diambil nih. Ketika banyu mata pengarang darah nangis sedih. Aku justru berkhidmat 20 tahun pada aku ambil gayung timba tak bawa kakak-kakak 3 kali aja selawat Nabi. Gayungnya naik serangan. Akhirnya masuk dalam khidmat beliau. Dalam khidmat itu tidak ada yang dikarang puji-pujian kepada Nabi dengan judul Dalailul Khairat. Asbabnya ditulis Dalail. Maulid Al-Habsyi Habib Ali, inni muhibbun bidzikri Ahmad bashir muhibban walau biru'yah. Bukan aku dengan junjunganku, intinya walau biru'yah, dalam mimpi. Bermimpi dengan Nabi yang disampaikan oleh Nabi, dicatat beliau alhamdulillahil qawi sultan. Jadilah sahabat doa. Ini bagaimana para wali Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita baca ini bulan termasuk Rajab, ini bulan mulia. Orang yang mengagungkan Rajab ini banyak fadail. Di antaranya ada seorang babinan sugi. Nah tadi babinan miskin, ini babinan sugi pulang. Seorang ibu ini sugi. Setiap kali bulan Rajab itu datang, bila bulan Rajab itu datang, Sidin selalu melafalkan kalimat thayyibah. Di antaranya apa nih? Baca Quran ya Sidin. Apa yang dibaca Sidin? Sidin membaca surah Al-Ikhlas minimal 11 kali. Tolak akan surah Al-Ikhlas. Ini kita tahu. Ada orang hendak mencari Minanto, akhirnya datang ketiga nih. Bingung, Sidin memilih Sidin baik ketiga-tiganya ini. Kayak apa? Aku memilih Sidin untuk tes mengaji surah ketiga nih. Tes Sidin menang pertama, kondisi nikah sama Naran. Ulun Anas, naik membaca surah Anas. Nang di tengah nih bang, ikam sepengarang. Ulun Falak, ikam baca surah Al-Falak. Nang ketiga ini langsung liboy kalau dingin nih. Karena ngarang Ali Imran. Ali Imran ini panjang ya. Tapi sini ikam sepengarang. Ulun Ali Imran cuma hari-hari di kiau polho. Supaya polho Allahu Akbar. Jadi surah Al-Ikhlasnya polho Allahu Akbar. Di bulan Rajab itu mamanya dari Bama tahun anak. Wahai anakku, jangan mama bilang mama habis umur di bulan Rajab ini, tolong kain kafannya yang biasa-biasa aja. Bila mama habis umur atau meninggal dunia di bulan Rajab ini, tolong kain kafannya yang sederhana aja. Jangan kata telah meninggal seorang ibu. Nah meninggal sudah. Karena anaknya ini supan, namanya orang sugih banyak duitnya. Ditukarkan kain kafan yang murah supan gengsi. Akhirnya diberikannya kain kafan yang paling mahal. Kalau kita terbuat dari sutra, dibungkus ibunya dengan kain kafan mahal, dimasukkan ke depan beliau,
malamnya dimimpikan oleh Allah, mamanya ini datang kepada, wahai anakku, dan mamanya, aku tidak rela kepada engkau. Wahai anakku, mama kada rela kepada engkau, telah melanggar amanat mama. Mama hantar kain kapan dan murah-murah aja, hantar kain kapan yang biasa-biasa aja. Kenapa dipakaikan kain kapan yang mahal? Aku tidak rela. Betul terbangun dan tidurnya. Wah, langsung menggetar awaknya. Awaknya menggetar. Menjelang subuh dibongkarnya kubur mamanya. Dibongkarnya kubur mamanya. Setelah dibongkar itu ternyata jasad mamanya ini sudah tidak ada lagi dalam kubur. Nah, jasad mamanya ini tidak ada lagi dalam kubur, diangkat oleh Allah. Kan orang meninggal itu macam-macam. Ada di kelayan para pendahulu itu, sidin meninggal dimasukkan dalam kubur, sidin mulai esok bila hendak maghrib sidin bunyi mengaji dalam kubur, bila hendak maghrib mengaji dalam kubur. Penasaran orang kampung, dibongkar orang kampung kuburnya, ternyata di tukang tabuk tertinggal. Ini nyata pengarampok kisah ini, ini kisah pengarampok. Ada di gamburnya ada lelakian meninggal dunia, pas dipatak sini 40 tahun sudah dibongkar kubur sini, ternyata jasad sidin tetap utuh. Kenapa tetap utuh? Karena sidin lelakian. Karena sidin lelakian maka jasadnya utuh. Jangan nyampe binian Allah. Ini bahaya orang labi ini bujur, cuma kita memandangkan ini bisa luput, padahal bujur. Jadi orang labi haram hukumnya merokok di mata ulama. Haram hukumnya merokok di mata ulama. Jangan mata ulama mata sidin gitu. Angin mereka neng. Aku jadi sidin mulai lahir sampai wah ini aku kada pernah makan panggangan. Apalagi panggangannya ketager. Di gambut itu di sidin ada nasi murah. 2.500 iwaknya haruan ayam. Nah 2.500 iwaknya haruan ayam. Apalagi dia haru itik. Bahasa salah ini bujur juga mendengar repot. Belum ceramah 58 tuh. Haji juga belum tidak apa-apa karena kipas angin. Belum izin bertahan. Belum karena kipas angin pinjol. Kembali kita lihat jasad mamanya sudah ada lagi dalam kubur. Akhirnya dia menangis, wahai mama maafkan ulun, wahai mama ampuni ulun, kada terulun biar kada lagi dalam kubur, wahai mama. Inya mendengar suara tanpa wujud di telinga. Wahai seorang anak laki-laki tidak akan kami biarkan sendirian. Wahai seorang laki-laki tidak akan memberikan seorang diri ibumu dalam kuburnya. Karena beliau selalu taksimkan raja. Beliau selalu membaca Al-Quran minimal surah Al-Ikhlas di bulan Rajab. Oleh karena itu perbanyak membaca Quran, berselawat di bagian daripada membahagiakan dunia akhirat bagi kita. Dan di bulan Rajab ini terjadi satu peristiwa penting bagi Nabi, Isra dan Mi'rajnya. Sebelum Isra kan Nabi Muhammad ini berbaring di Hijr Ismail. Jadi guru-guru dulu Hijr Ismail itu di dalam Ka'bah, karena dari hak Ka'bah itu bahalus selalu Hijr Ismail itu keluar. Maka dikatakan Nabi itu berbaring di dalam Ka'bah di Hijr Ismail. Maka barang siapa menyentuh Ka'bah di saat tawaf membatalkan akan tawaf. Jadi sini berapa Hijr Ismail, di sebelah kanan Sayyidina Hamzah paman Nabi, sebelah kiri Sayyidina Ja'far sepupu Nabi. Ini memberikan ibrah, pembelajaran bagi kita bahwasanya berkeluarga jangan sampai keluar, berkeluarga jangan sampai kelis, berkeluarga jangan sampai bakalahin. Ini Nabi menggambarkan bagus. Jangan kayak dia amuntai gara-gara sakit karot tai baik, kairan cucu berebut jamban. Akhirnya ada kait masuk dalam jambannya. Karena bagai gasakan air buat berjejak gugur ke dalam jamban. Jar cucunya karena orang amuntai, "Napa anak kau?" Amuntai, "Napa anak kau?" Jar kayak tape tergogok. "Napa nyami karena dia bau jadinya." "Aku dalam tape jadinya." Sampai pada kait gugur sebelum pada kait. Ibadah terima Nabi kita tidak menceritakan perjalanannya dan asbabnya. Asbabnya kan macam-macam. Ialah ibadah sholat. Orang yang mengerjakan sholat mendirikan agama, tidak mengerjakan sempurnakan agama, dan bagi yang tidak mengerjakan sholat dibangkit dari kubur di sholat di padang mahsyar, ini termasuk kelompok yang hina. Karena Muaz bin Jabal pernah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa maksud surah An-Naba ya Rasulullah, yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja?" Maka Nabi Muhammad itu menangis. Nabi,
Jar para sahabat, ya Rasulullah, kenapa pian menangis? Jar Nabi, ini pertanyaan sangat sulit aku jawab. Kalau umatku dibangkit dari kuburnya, dikhalui para masyarakat, itu kelompok-kelompok manusia. Kelompok yang pertama, Jar Nabi dibangkit dari kuburnya, dia kalau di barang masyarakat, ada tangannya, ada batasnya. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka Jar Nabi, ini kelompok orang-orang yang senang menyakiti tetangganya. Nah, bertetangga nih ada kebaikan, bahaya. Dan bertetangga itu ada 3 tingkatan akhlak, hasanah, khairiyah, karimah. Kalau tingkatan yang pertama ini tingkatan yang sama, tetangga memberi langsat sekilo, beri jual langsat sekilo. Kalau tingkatan kedua lebih tinggi, tetangga pada langsat sekilo, kita beri jual langsat sekilo, bertambah durian sebiji. Ini kan tingkatan sudah tinggi. Nang kali umur 3, orang menimbai kulit pisang, kita tetap pisangnya pada orang. Orang menimbai kulit durian, kita tetap duriannya pada orang. Orang pada baik dengan kita tetap baik dengan orang. Orang marah dengan kita tetap senyum dengan orang. Ini ngapain? Ini orang menimbai marcon, selongkong sama orang. Tapi di sini kadang-kadang bulan Ramadan gak ada bulan marconan lagi lah. Pada bulan itu ada juga. Karena pernah kejadian gara-gara marconnya menyalawat salah. Subhanallah malikil ma'ujukum. Akhirnya sedikit tersalah. Subhanallah malikil ma'ujukum. Arampun kisah ada orang kisah. Ada lagi kelompok yang berikutnya, Jar Nabi dibangkit dari kuburnya, dia kalau di barang masyarakatnya ini bersembunyi, tapi bau busuknya ini bau busuk luar biasa. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka Jar Nabi, ini kelompok orang yang bermaksiat secara diam-diam sampai mati tidak bertaubat. Maksiat diam-diam. Termasuk pada puasa, kalau ada puasa itu bermaksiat diam-diam. Padahal bini puasa aku menyai rujuk banget di puasa menyai nak. Kayak tuh aku guring belum banyak pos silakan nyawanya ada bini guring nak tiba tuh kopiah mah. Muhammad tuh kopiah hirang kayak sini tenan. Eksiden bang, tuh kopiah. Dilatih bini kopiahnya pagarak. Nah jenang bini kenapa kopiah lagi kau di pagarak guringnya. Dibuka nang bini sekali untuk pesumalan. Ketahuan dari puasanya ini bermaksiat secara diam-diam. Para saudara Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan, nang mana jadi imam jangan terlalu anjak, jangan terlalu lembat. Kayak di medsos 7 menit 21 rakaat, yang ada dakwahnya 7 menit 21 rakaat. Allah Rasulullah. Puji akan kadang-kadang terlalu anjak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus akhirnya jangan terlalu juga. Jangan dia terlalu lembat jadi imam. Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kayak sabar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jawaban ini yang seraka 15 menit lucut aku lagi ini. Aku mau besok anak lagi masih ke sini, aku masih ke Subarang aja pindah atau lucut 15 menit seraka masih pindah malah besok karena giliran imam ini belum saudara jangan tahu kok orangnya pindah dari sana aku begini pulang ke imamnya lah lucut malah kok. Ada lagi kelompok yang kelompok orang-orang dibangkit dari kuburnya di kalau di padang masyarakat keluar darah dan nanah di mulutnya. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka Jar Nabi, ini kelompok orang yang Ustaz jual beli pedagang. Pedagang kan afdol kalau gitu. Ini pajak di mau nih pajak manis berataan pajak. Buka hasilin 2 kilo nih. Bawa beli ke rumah makan, masam. Beli kakak sidin ikan tadi kepada manis hanya masam berataan. Di sini pin berapa kilo nukar 2 kilo, pin 2 kilo masam dulu 2 pickup masam berataan sudah mana beli kakak di sini terus tay orang di sini 2 pickup apa lagi? Kan 2 kilo. Ada lagi kelompok yang memang dibangkit dari kuburnya di kalau di para masyarakat awaknya infak dan penyakit kulit. Ini kelompok apa ya Rasul? Ini kelompok orang yang akun walidain, orang mendurhakakan kuitannya. Ini banyak akan-akan yang mendurhakakan kuitannya. Khususnya mama, karena mama itu melahirkan tuah dan alwahin sakit. Makanya dari turun bilanya ibu itu melahirkan 12 kali, di sini itu insya Allah bisa bebas satu kubur di sini 12 kali. Kalau latihan sakitnya sekali itu disunat.
12 kali rangkaian bersunat adalah pas bisa kubur. Habis sampai ke kubur. Di daerah Marabahan itu ada kampungnya banyak orang Jawa, sana pemak orang Jawa nih. Orang Jawa itu kalau bersunat itu rame kayak pemakanan walimatul khitan, rame. Ada orang bersunat kecil, anaknya bersunat kecil, ya boleh orang melihat kecil, silakan masuk dalam kamar, buka tapihnya. Alhamdulillah kira anaknya bersunat langsung waras. Jadi sini nang mana naik ke muka, nang di atas ranjang kok laki kok. Tak belum ke bawah ranjang, ada bukan apa. Coba langsung. Ini pengaruh juga bisa. Jangan marilah kegiatan kanak-kanak. Dan ibu-ibu, ngomong ibu-ibu ini, walaupun anak itu masih sedikit kurang bagus, jangan sampai keluar sumpah negara baik. Contoh seorang imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau di masa kecil beliau itu terkesan nakal saya. Bila Mama Sidin itu menyiapkan makanan, simbol sidin dan pasir. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan, dipurkui sidin dan pasir. Walaupun sedikit jengkel Mama Sidin, tapi Mama Sidin tidak pernah keluar kata-kata bagus, menyuruh dan melarang. Beliau selalu menyebut dengan sebutan imam besar. Imam besar masuk, imam besar keluar, imam besar jangan lakukan ini, imam besar stop. Sampai sekarang beliau menjadi ketua imam besar Masjidil Haram karena kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu selalu imam besar. Ini anak di rumah ditiup tuyul. Jadi bukan menyangkatnya ada orang yang banjir. Ini kejadian bujur ini. Tuyul tukar pakabah rokok, tuyul tukar pembaras, akhirnya dia dihilangkan terus di rumah anaknya tuyul. Biar kalau ke Kota Megah, mudah-mudahan yang sudah tenang belum diberikan kesempatan ke Kota Megah. Bila ada awak sidin itu lama, awak sidin ini lama, janggut sidin itu tebal, awak sidin lama. Bila membaca ayat yang melengking, nama itu Syekh Abdurrahman As-Sudais yang didoakan Mama Sidin. Alhamdulillahirabbil alamin, melengking saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi baik Sidin jauh ini contoh. Lagi nang ta'anong Syekh Lahir Al-Mu'akirin. Kurang ketujuh bila sebagai imam. Maka Syekh Lahir ini saking kurang ketujuhnya itu anak kurang ngarim Al-Mu'akirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, semuanya. Nah, ini jadi imam gua botingannya ayat hafal boljar keluar loh. Jika akan giliran sidin, ada kuliah pasti kolon. Rupanya sidin mangkakar paling ngasidin. Awas sama anak-anak yang sebu ganti ayatnya. Ganti sidin lawan inna. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selamat rakaat pertama. Karena sidin inna hafal. Rakaat kedua, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna sudah. Sidin inna apa disebutkan. Main ingat bila lagu akan sidin inna apa? Inna agana. Habisnya inna lillahi wa inna ilaihi. Itu lagi ayatnya maksudnya billah. Rupanya malah masuk ingat inna anzalna sebutingnya tapi membaca ayat abadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi maknanya salah mam bujuto tel boleh kisah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma akhirnya sering bingung, berbalik ke belakang. Nah, bodoh ini terkatolong maksudnya. Jadi tidak bisa, makanya harus belajar mengaji kan. Jadi jangan panggilan kuitan.
karena dipakai dari kubur bukan penyakit politik. Ini kita di sekolah dulu pada turun sekolah dan mamanya anak guru pian lewat tapi kada turun sekolah ini kada sempat kan bersembunyi. Nang bersembunyi itu main biar main. Wah kenapa maka mama disuruh bersembunyi? Belum alasan kada turun tadi main mama datang biar meninggal dunia. Ada beradab sengsara jangan. Tapi ada juga mohon maaf, nang abah ini rambut panjang digundul sedikit. Nah, rambut panjang digundul. Sesimat manting darah sedikit, jago tabal dikarik sedikit. Kira-kira jadi serba cokor ini anakku bisa kena pindah dulu anak orang ini. Maka anak-anaknya pasti muka rumah ngaran sedikit Haji Badrun, mama ngaran Haji Badrun. No, nanti setengah anak pindah dulu kan. Nah, 4 tahun nak rumah Haji Badrun gimana? Langsung anaknya buka ke dapur datangin mamanya. Mama jadi anak selos begundul ini apa? Tapi ingat lagi mama. Ada tahu ya terus kurang. Dan nazar ila wajhil walidan ila nazarir rahmah. Di saat orang tua kita itu senang, maka ini tempat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai mengolah kita ini hati sering sakit. Ada lagi kelompok selanjutnya Jarabi dibangkit dari kuburnya di khalid pada masa. Mukanya nih kayak babi, awaknya nih manusia. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka Nabi hanya kayak babi awaknya manusia ini kelompok orang-orang yang kada mau sholat. Nah ini Islam sholat Nabi menerima ibadah sholat bagi orang yang kada mau sholat mukanya kayak babi awaknya manusia. Ketua Majelis Ulama Indonesia pernah bercerita ke ulama di sini antara babi dengan manusia itu hampir sama. Ada penelitian babi dengan manusia itu hampir sama. Tulang gigi manusia ditanding dengan tulang gigi babi pas. Seandainya rusak di sini tulang gigi manusia diantar tulang gigi babi pas, tapi dihukumkan haram. Katup jantung manusia ditanding dengan katup jantung babi sama. Rusak katup jantung manusia diantar katup jantung babi pas, tapi dihukumkan haram. Sel darah manusia ditanding dengan sel darah babi bedanya hanya 0,0,0,0,1%. Sedikit sekali bedanya antara sel darah manusia dengan sel darah babi. Makanya Sumanto orang di Jawa kan ada Sumanto ini ketujuh makan daging manusia. Ditangkap polisi, diinterogasi Sumanto, kenapa kami makan daging manusia? Apa jawabannya? Karena rasanya sama dengan daging babi. Sprenger di Jerman makan daging manusia juga. Ditangkap juga diinterogasi sama jawabannya, karena rasanya sama dengan daging babi. Jadi kesimpulannya antara manusia dengan babi itu hampir sama. Apa yang jauh membedakannya? Kalau sholat manusia, kalau tidak sholat bisa seumpama dengan babi. Makanya Nabi dibangkit dari kuburnya, dia kamu di padang mahsyar. Mukanya kayak babi, Nabi badannya di manusia. Nah, sendiri boleh berjamaah, malah lebih baik di rumah, di musola angkat masjid. Ada isi jadi imam bagus suara sedikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah bagus. Biar makmumnya mam, biar jadi imam bagus subhanallah. Kami ketujuh berakhir jadi imam merdu suara biarnya. 7 sidin aku belum mau wudu 7 sidin. Cakanya aku mau wudu sih itu suara gua. Ini imamnya kada pintar. Tapi ada juga makmumnya kada pintar. Mam, belum tadi pas tuntung sholat tadi mamai. Hendak tuntung pas hendak sujud tadi ada pun sedikit keluar angin mamai. Dan bukan hanya angin, karena dari keluar ada banyunya sedikit mamai. Kira-kira untuk hukum fikih apa itu mam? Imamnya bijak, jadi imamnya ada yang belum membuka kitabnya dulu. Mam, sudah buka kitab. Sudah bertemuan kan mam? Sudah. Apa kesimpulannya mam? Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya 4 mazhab menyatakan yang ini adalah tajwid. Di kisah pengarang angkot juga, mana betul bisa. Ada lagi kelompok Nabi Muhammad dibangkit dari kuburnya di khalid di padang mahsyar. Itu perutnya ini seperti gunung, di dalamnya ini bara api. Ini kelompok apa ya Rasul? Ini kelompok orang yang enggan berzakat. Makanya ini antara sholat dengan zakat nih perpaduan di Al-Quran. Al-Quran pun pernah mengatakan innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Bila kita hendak bahagia dunia akhirat ini, pertama baca Quran, yang kedua aqamus shalah, lazimkan sholat, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Banyak membantu orang, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Banyak bersedekah, banyak ta'awun wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan.
Karena hubba talatan wa hubbi talatin. Allah akan cinta pada tiga kelompok manusia, miskin tidak sombong, kaya tidak kikir, muda sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi, hubba talatan wa hubbi talatin. Allah akan benci pada tiga kelompok manusia, miskin sombong. Ini mana miskin sombong? Apa ini kenanya kayak akan meninggal dunia bang saudara? Kayak pemenikah mengambil apa memadakan tanah-tanah berataan 10 pal tanah mengambil, mau 10 pal. Itu tanah di ujung jangan dijual, kiri kanan jangan dijual, muka ini jangan dijual-jual kayak kenapa Pak? Ampun orang berataan. Miskin sombong. Ada kaya yang akan meninggal dunia nih, mohon maaf kaya ini akan meninggal dunia, meninggal itu udah kayak kesan kehausan luar biasa, dahaga saja. Di sini. Jar anak sini yang tuha, kopi kabar boleh, teh kabar boleh, baju putih kabar boleh, nanggung supaham, bini anong kabar iya. Bertanya nong ini bini anong. Mohon maaf ibu-ibu ini daripada kisah aja gitu. Ini kepada pada bini aku ada pang ciri telapak tangan kiri namanya, ciri lampu bini dua namanya. Jalan bini ulun ada jual ciri banyak telapak tangan kanan nih, ciri apa namanya mau bunuh laki. Karena kau udah cabut, kau udah cabut tangan biasa. Yang kedua, Allah benci kepada orang yang kaya kikir. Nah, kaya kikir. Jadi jangan sampai kaya itu menjadi kikir. Ini hari Jumat, bila jaringan Jumat lewat tak boleh, bila ada jaringan lewat tak boleh, bila ada jaringan tak boleh. Jurang kan apa kan? Kurang-kurang nggak ada celengan, senyum itu sedekah. Karena masuk sedekah. Sedekah itu kalau wajah bertemu wajah itu sedekah. Tapi kalau ada kotak amal atau kurang nggak masuk. Ini lewat jaringan Jumat, orangnya sugih, mengambil dompet, memilih 100.000, 50.000, 20.000, akhirnya 2.000 rupiah sih mangkotnya. Mang digani kayak miskin aja menyumbang 300. Wapian kaya banyaknya Jumat menyumbang 300 kaya, ikhlas juga wapian kaya. Aku ikhlas nih kaya, kenapa jadi ikhlas dan duitku juga sih? Duit saya pakai duit ikam nggak jadi dipilih bubur 300 bubur di sini. Jadi pikir manusia nih. Apa pakai diambil lagi apa aja kayak pakai piting bunyinya hilang. Jangan jadi orang kikir nih, kaya. Kalau miskin, lain lagi ceritanya. Orang miskin nah kalau mau bersedekah datang kepada Nabi ya Rasul. Orang kaya itu nyaman bersedekah duitnya, tapi kami miskin bagaimana ya Rasul? Maka jadi Nabi setiap tasbihmu, tahmidmu, takbir, tahlil yang dibaca dinilai sedekah bagi orang miskin. Orang miskin itu dibaca dinilai sedekah. Ini mohon maaf datang ke Tuan Guru di kampung umur 100 tahun Nabi. Tuhan karena saya sepuh sudah Tuan Gurunya nih 100 tahun Nabi. Datang pada si guru, bulan bahagia dan biar naguru 20.000 naguru. Tapi tolong karena semeng hajat 12 kali, betawel 13 kali, semeng hajat 16 kali, betamat Quran 21 kali, dan semeng hadiah di 13 kali, naguru 20.000 naguru. Pak gurunya menggetar-getar mencari kantor. Yusidin aku mana bahiakan na 30, kam gawi saurang aja sama banyakan orang. Sidin Tuhan 100 lebih umur. Guru ada kegiatan Tuhan Guru ini, sih pulang kenal belum sih? Nah, pulang kenal. Dia pulang kenal. Dia raja polisi. Guru, kenapa pengen kena helm? Ini pang sih. Itu lain helm tuh pulang. Atul sidin sokannya nih bagaimana? Sekali dipakai helm di dalam. Helmnya ada di dalam. Helm dari itu kan helm berobos. Ada Tuan Guru itu pas mau khotbah tak kantuk. Alhamdulillah, cinta kantuk. Maka mikrofon dilantai sebegini. Maka saat punani berdamai kantuk sendiri. Karena sendiri supan di kampung ini mendengar pak kantuk. Maka sendiri itu madam ke kampung orang nih. 15 tahun di kampung orang harus simbolikan. Berpikir sendiri kira-kira kalau sudah 15 tahun ini aku beri ke Benua ke kampung nih. Teringat lagi kalau pada apa kantor bahasa ini bisa teringat lagi pang 15 tahun boleh ke kampung datang mau katakan umur SMA tahun SD ikam mobil lahir ulun lahir nampas ratip takanan top ingat aja orang masih ini ingat aja masa ini boleh pulang mata dan sampai meninggal boleh balik lagi ini kisah pengarambut juga ada kisah maka kayak ini cerita menjelang akhir.
Itu tapi belum kan? Jadi ada seorang kai ini pekerjaan Sidin kan membeca. Nah Sidin ini membeca, mohon maaf. Setiap hari Sidin membeca. Di tengah perjalanan ada Sidin menemui kakak-kakak umur senawiyah sampai SMP itu ditabrak orang. Kadang-kadang membantunya, akhirnya kai pengen setek membantu dibuat Sidin dalam beca, bawa Sidin ke rumah sakit. Ya dokter, siapa yang bertanggung jawab kai? Aku aja kai. Karena pian bertanggung jawab, maka pian harus membayar semua biaya rumah sakit. Ya Sidin berapa biayanya dokter? 300.000 aja dokter. Karena Sidin mohon maaf, pekerjaan Sidin itu membeca, maka Sidin ada duit 300. Maka Sidin dokter, ini ulun tinggal KTP ulun mencarikan duitnya 300 dulu. Ya dokter, kai bawanya KTP-nya kamu kai. Kapanpun biar ada duitnya, apabila dia ada duitnya, silakan antar ke sini kai. Akhirnya kai boleh berpikir nih kemana jika mencari duit 300.000 ini. Usdin ingat mas, ada biniku ini besi tabungan 6 tahun. Nah ini besi tabungan 6 tahun. Tapi hakun juga kan ini dipecah tabungannya jergai. Karena ini taat dan bela suami, maka ini hakun dipajak tabungan. Nah hakun muslim dipajak tabungan. Di belum tuh ada kairan ini itu setia sampai itu harus Sidin kalau ditukarakan cucu Sidin bubur kacang sekedar mau mangkok semangkok sama semangkok. Nah hebatnya Sidin sampai itu satu romantisnya sih. Makanya lagi menyambat yang kok jadi ini kenapa ya udah sayang menikahi karena aku malah nikah pada ingat lagi jadi belajar tuh bila ditukarkan dengan cucu ini bubur ayam maka sebenarnya mau mangkok semangkok samaan dulu kan ditukarkan dengan cucu lah warai wahidi warai apa karena pizza jargai sebutin aja kami dibelah dua warai pizza nih kai mau makan sebelah ini kadang mau makan ini hanya memandang wajah kai dengan penuh kasih sayang jangan cucunya nih biar kadang mau makan kenapa nih kadang ketujuh kan nih aku ketujuh jadi nih kenapa biar kadang mau makan nih aku menghadangi kai jadi nih karena kami gigi bergantian jadi bang kai aku pulang masuk ini pengarampok juga bisa intinya karena taat dan bela suami aku dipecah tabungan imbah dipecah tabungan itu tahambur dipecah nah dipecah di tamburan duit pajak dihitung duitnya itu pas 300.000 pas 300.000 6 tahun menabung 300.000 rupanya Sidin 500 masuk perai 1.000 dibawa oleh kaya dokter ke rumah sakit dokter ini duitnya 300.000 dokter di saat membayarnya abahnya datang dari tangan siapa namanya lagi pianak orangnya banyak Sidinnya bah kayaknya ada bah kaya di sini jadi Pak Haji itu berapa ongkos beca kan jadi karena hari ini hari Jumat, maka setiap hari Jumat aku itu gratis membeca. Nah, melihat kai bila hari Jumat gratis membeca, makanya bila hari Jumat banyak yang membeca orang kai ini gratis. Mau itu ulun umpat ke rumah pian aku nakai. Kok ada apa jadi umpat lah ke rumah kai? Ternyata kai ini besi rumah normal ukurannya 3x3, 3x3. Makan kayak di situ, minum kayak di situ, menerima tamu kayak di situ, istirahat kayak di situ, guring kayak di situ. Mana bicara sih juga kayak ada pergi pilawah ada lagi. Kalau pian pilawah, ada lagi pilawahnya. Jar Pak Haji itu kayak ulun memberi pian duit 10 juta. Karena apa? Karena hari-hari Jumat gratis. Orang nggak kayak belakang orang tambah lagi 20 juta kayak karena awak 30 berapa sampai 50 juta jar kayak belum sudah bernazar dan setiap hari Jumat belum tidak menerima duit tapi cuma ada tapinya ya tapi di sini belum ini ada niat hendak berangkat haji di sini akhirnya sini mengambil handphone daftarkan tahun ini juga atas nama ini berapa ongkosnya haji plus aku mau bayar kayak yang tahun ini daftar belum daftar haji plus kayak alhamdulillah ini langsung menggawi ini jadi ini kayak di tabungan aku nurun kenapa pian berangkat maka dibisiki kayak haji ulun pada jadi berangkat haji pak kenapa kayak karena bini ulun ketinggal saja pada ulun dia ambil lagi handphone daftarkan saya pulang bini sini atas nama ini berapa ongkosnya 300 juta kayak pian tahun ini berangkat haji plus kayak 300 juta bayar kayak menangis di lagi bini
300.000 diberikan kepada anak sirin tabrakan, Allah gantikan manja abil hasanati falau asyra amsalha, berlipat ganda. Kenapa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Senang membantu orang, senang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ketiga, Allah benci kepada orang nang tuha karena mau kembali ke jalan Allah Subhanahu. Jadi sholat dan zakat ini Al-Quran berdampingan. Kelompok yang terakhir dibangkit dari kubur, digiring di padang mahsyar, wajah ini bersinar kayak bulan purnama. Mereka syair lagi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Nah, Nabi itu bersinar kayak bulan purnama. Kita jangankan seorang Nabi, seorang wali Allah terus kumpul aja, luar biasa beliau. Orang yang pemurah, pada pemarah, terus kumpul. Beliau mempasukan maulid. Jadi membaca Asyadil Hasan wal Husaini dan Nabi Qurratu Aini wa yasha babal jannat aini jaddukum sahibul furqan sahibul furqan inna fil jannati nahran min adli aliyin wa husaini wa hasan li aliyin wa husaini wa hasan. Terus kumpul itu dilihat dari ulang ayat yang ke-8. Jadi bini sedikit buat niu, tuan buat. Dan ulang ayat itu bisi bini yang tercatat 8 akib itu 11. Tuan Bajir, Tuan Ibu, Tuan Bibu, Tuan Palong, Tuan Niu, Tuan Markida, Tuan Ratu Aminah, Tuan Kuat, dan lain-lain. Ada 11. Itu tercatat dalam manakib. Belum lagi nang ada tercatat karena Tuan Bidur bisi sepupu menikah dengan Datuk Lampet di Kota Makkah, lahir Syekh Yusuf Al-Rajar. Tidak tercatat dalam manakib. Kalau dari Tuan Bajir itu istri pertama melahirkan Syarifah menikah dengan Mufti Usman dari Palembang. Melahirkan Syekh Muhammad As'ad. Ini sebelum dipasang dinikahkan dengan Syekh Abdullah Bugis di Kota Makkah. Syekh Muhammad As'ad melahirkan Abu Talha Tegalak di Samarinda, Abu Hamid Anggaran Sampit, Syekh Ahmad Kalimau di Kandangan, Syekh Arsad Datul Lama Pegatan, Syekh Muhammad Taib Datuk Taniran, Sabudin Datuk Taniran. Kalau nopal Datuk Taniran ini Mbak Bini 2 Angkabar dengan Harimah. Angkabar dari Amuntai, juriatnya Kiai Haji Muhammad Ridwan Lokapai di Amuntai. Kemudian dari Harimah anak Abdul Ghani, Abdul Qadir, Abdul Jalil, Muhammad Nasir, Muhammad Said. Dari Muhammad Nasir lahir Syekh Sulaiman Walid Panangkalan Amuntai. Lahir Syekh Ahmad Marzuki dan Malang Gambut sini. Lahir Kiai Haji Zainal Hakim. Kemudian dari Abdul Qadir ke bawahnya lahirlah Kiai Haji Muhammad Ridwan Kapuh, Guru Kapuh dari Abdul Qadir. Dari Abdul Jalil banyak umat di tata pemakai sana, perayaan di tata bohlam sana banyak. Karena Abdul Jalil ini diisi biji jumlahnya 30 lebih dari sini. Abdul Jalil. Kalau dari Ratu Aminah, waktu itu Datuk Lampai umur 64 tahun, menikah dengan Ratu Aminah umur 18 tahun, anak 7. Di antaranya Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad lahir Jalihah menikah dengan anak Kosasi, lahirlah Syekh Mufti Jamaluddin Sufi Mufti Sungai Jenis. Kalau Sufi Mufti itu sering harapan sidik, dari sidik ke Jukung, dari Sungai Jingah, ke dalam pagar Partapura. Lalu di antara jemaah sidik itu Adnan kehilangan gelang emas, Watuan Mufti ulang kehilangan gelang emas. Sidik membaca Bismillahirrahmanirrahim di calok sidik di bawah Jukung ada gelang emas. Ini korbannya beliau. Kalau kita calok di bawah Jukung kuning juga, betul wujud hancur kehancuran. Karena ada gelang. Guru Syarwani Abdan, nah itu curiat tuh. Beliau kalau mengajar, kalau menceramah terus ini diikat sidir, lawan coba dibatis. Itu murid sendiri tak guring, kata anak, kata liur, tak segar menakut. Tak guring kan menakut. Tapi bila ditakuni sendiri, yang guring ini dapat menjawab seberatan nih keramah beliau. Guru Syarwani Abdan, nang tak guring dapat menjawab semua. Ulun sendiri ceramahkan, guring kan berataan. Ulun takuni terserah saja Pak, karena belum diarah karamat. Datuk Sapak telah dari Datuk Sapak itu Syekh Asad Pagatan itu melahirkan Safura. Safura menikah dengan Syekh Muhammad Nafif Datuk Landa. Lahirlah Syekh Abdurrahman Siddiq Abilahan Riau. Jadi segitu anak Datuk Landa, Datuk Landa
Di antara membangun masjid Al-Karamah harta pula, makanya sisa ulin itu jual sini dibawa ke tampilan sana. Makanya masjid Hidayat di tampilan itu ulin namanya. Juga kurang ini di mana dapat ulirnya? Itu sisa Al-Karamah. Pakai apa membawanya? Karena orang Baharisin berlabuh di sini kisah terus di tengah jalan takang jauh belum nama tak pula ke tampilan. Takang lalu dia datang sahabat. Mohon maaf nih, kita berpajam berataan. Susun berpajam, hibah di pasir, susun mata berbuka. Sekali kita bilang berataan sudah orang ini. Dan ini jangan dipisahkan kepada siapapun dia datang sahabat. Kecuali aku sudah meninggal dunia. Murid-muridnya ada sih. Dibangun masjidnya namanya Hidayat, Masjid Hidayat. Dan terus sahabat. Terus kumpul dari Cina ke Borneo, terus banyak karamah-karamah kuliah. Di antaranya ada Habib hendak makan burung dara, guru kami hendak makan burung dara, guru ada burung dara. Sidin mengatuk kamal sidin seorang jelabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak burung dara ada, atalkan kesini nangis semua musim gofadir. Kada sampai 5 menit ada orang mengatuk peluang sidin buka aja Habib, ternyata orang bocah-bocah bukan burung dara aja. Karamahnya guru sepuluh banyak lagi karamah. Kita harus percaya karamah, karena Al-Quran pun ada dari karamah. Kullama dakhala 'alaiha zakariya al-mihrab wa wajada 'indaha rizqan. Manakala Nabi Zakaria itu masuk dalam satu mihrab, maka banyak makanan-makanan. Ditanyakan pada istri Maryam, ini dari mana? Huwa min 'indillah. Ini semua datang daripada Allah. Ini dari karamah. Jadi kita percayakan adanya karamah. Jadi beliau termasuk pemurah dan memasukkan maulid. Sedikit lagi, ya 2-3 menit lagi. Makanya kita kalau jadi buka makam Nabi jadi guru itu kita berada di muka makam Nabi, mau kamu baca selawat nang pas itu di sini nang sering dibaca perut. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi ma siwaka wa la adri ala ahadi fa anta nurul huda fi kulli kainatin wa anta sirrun nada ya khairan mu'tabadi. Allah 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 Allah. Pokoknya kita berada di muka-muka Nabi di hadapan kita. Wa anta haqqan liyatul khalqi ajma'ina wa anta haqqan liyatul khalqi ajma'ina wa anta hadil wara lillahi risalati Allah. Ini artinya apa saja Sayyidi ya Rasulullah khusbiyadi wa pamit kami ya Rasul, ambil tangan ulun ya Rasul. Ini seorang imam Arifai bersolat ke makam Nabi secara mazhar, bukan secara wakil hakikat. Secara mazhar Nabi itu salaman dengan beliau. Maka Imam Arifai punya ke kampung, orang kampung selatan di bagus, selatan dapat pahala daripada Allah. Tapi ulun tolong mulai hari ini dan beberapa hari ke depan tolong sementaranya Nabi salami ulun, karena ulun masih ingat kelembutan tangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung menjadi umat Nabi. Karena dibangkit dari kubur tidak Nabi dihabis. Dan kelompok terakhir wajah tersinar seperti bulan. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka para sejak Nabi Muhammad ini kelompok orang beriman beramal soleh dan sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Apapun dosa manusia, sebesar apapun dosa manusia selain daripada syirik, maka Allah Maha Pengampun. Dosa manusia sebesar kapal, namun ampunan Allah sebesar lautan. Jadi jangan karena bertobat, dan benar-benar kita termasuk orang-orang yang bertobat. Ini cerita terakhir, tadi menjelang akhir dia terakhir. Di Banjar ada dulu terkait ulun ngarannya Dr. Hang namanya, Dr. Hang. Dr. Hang itu bila mengobati orang itu murah. Lalu pasien sini banyak. Maryam masuk bagian, Abdullah masuk lagi, 10 menit keluar, 15 menit paling lama keluar. Tiba-tiba ada ini Tuhan, kali dipanggil-panggil pengaruhnya masuk, kali dipanggil-panggil pengaruhnya masuk, 2 jam setengah ini tidak keluar.
Nah di orang kampung ini Pak ini udah jam setengah kita ada keluar di ruang dokter ini, orang 10 menit 15 menit keluar, sini 2 jam setengah pernah keluar. Penasaran pasien lain dibuka kemudian ditilik, usahanya dokternya berurut, dokternya di berurut. Kalau banyakkan pasien sendiri aku berurut dan pinggang sakit sini. Dokter bisa uyuh, guru kita bisa uyuh, biar bisa uyuh. Jadi belum cukupkan tausiah itu dari berkah bagi kita semua. Ada perlu disebutkan dibangkit dari kubur, ada bagian yang dalam keadaan hina dan juga bagian dalam keadaan mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibangkit, wajah kita bersinar seperti purnama. Inilah orang-orang yang bahagia dan mulia. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah SWT, kita dosa jiran tangga kita, dosa para guru kita, dan kita berhadapan syafaat dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun kain nusul khatimah. Amin. Allah. Bikin dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Al-insan makhluk khata wa nisan idha siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.